Guan Ilhyeon tiba-tiba saja merasakan hawa kehadiran seseorang. Namun, saat dia melihatnya, dirinya tak melihat apapun. Guan Ilhyeon pun bertanya-tanya dalam hatinya. Apa itu tadi? Apakah ini hanya perasaanku saja? Beberapa detik setelah itu, terlihat seorang pria berjubah putih sedang berjalan ke arahnya. Tak hanya Guan Ilhyeon, seluruh anggota kavaleri hantu lapis baja pun bertanya-tanya. Siapa orang itu? Dan untuk tujuan apa dia berjalan ke sini? Para anggota kavaleri hantu lapis baja pun menganggap jika pria berjubah putih itu adalah warga desa yang akan menuntut balas kepada mereka. Salah seorang anggota kavaleri hantu lapis baja kemudian menyerang pria berjubah putih tersebut. Namun, dalam sekejap, pria berjubah putih itu sudah berada di atas kepala anggota kavaleri hantu lapis baja yang menyerangnya. Melihat hal ini, anggota kavaleri hantu lapis baja pun sadar, pria berjubah putih itu bukan orang sembarangan. Mereka kemudian menyerang pria berjubah putih itu dari segala arah. Namun, entah apa yang terjadi. Serangan mereka semua, tak ada yang mengenai pria berjubah putih tersebut. Para anggota kavaleri hantu lapis baja pun bingung. Bagaimana caranya si pria berjubah putih itu lolos dari serangan mereka? Si pria berjubah putih terus berjalan dengan santainya ke arah Guan Ilhyeon. Menyadari jika ini berbahaya, para anggota kavaleri hantu lapis baja yang lain pun dengan sigap mencoba menghentikan pria berjubah putih tersebut. Mereka semua menyerang si pria berjubah putih tersebut. Namun, hal yang sama terjadi. Serangan mereka tak ada yang mengenai pria berjubah putih tersebut. Para anggota kavaleri hantu lapis baja semakin panik. Pasalnya, selain serangan mereka tidak mengenai pria berjubah putih tersebut, senjata mereka juga tiba-tiba terbelah. Pria berjubah putih itu terus berjalan ke arah Guan Ilhyeon. Menyadari jika jarak sudah semakin dekat, Guan Ilhyeon pun mencoba mengeluarkan pedangnya. Namun, pria berjubah putih itu melesat dengan kecepatan tinggi. Lalu, menahan Guan Ilhyeon yang akan mengeluarkan pedangnya. Pria berjubah putih itu kemudian berbicara. Ilhyeon. Guan Ilhyeon terkejut mendengar suara pria berjubah putih tersebut. Pasalnya, itu adalah suara yang familiar untuknya. Menyadari adanya keterkejutan di wajah Guan Ilhyeon, pria berjubah putih itu berbicara lagi. Ya, ini aku. Guan Ilhyeon seketika langsung panik. Dirinya kemudian berbicara kepada pria berjubah putih tersebut. Kakak, kenapa Anda ada di sini? Melihat reaksi Guan Ilhyeon, seluruh anggota kavaleri hantu lapis baja kemudian bersujud sambil memohon ampun kepada pria berjubah putih tersebut. Tuan muda pertama, tolong bunuh kami. Kami semua bersalah karena tidak mengenali Anda. Namun, pria berjubah putih itu menghiraukan ucapan para anggota kavaleri hantu lapis baja. Si pria berjubah putih kemudian berbicara lagi kepada Guan Ilhyeon. Ilhyeon, bukankah pemimpin memintamu untuk tidak menyerang rakyat jelata? Jika kamu terus melakukan hal ini, maka permusuhan terhadap rombongan iblis surgawi hanya akan tumbuh semakin besar. Guan Ilhyeon menjawab dengan nada penuh ketakutan. Maafkan saya. Semangat bawahan saya tinggi. Jadi, saya membuat kesalahan. Ini tak akan terjadi lagi. Si pria berjubah putih kemudian berbicara dengan nada mengancam. Jika aku melihat hal ini terjadi lagi, bahkan jika itu dirimu, kau sebaiknya berhati-hati. Guan Ilhyeon kemudian menundukkan kepalanya, lalu kembali meminta maaf kepada si pria berjubah putih. Saya benar-benar minta maaf. Si pria berjubah putih kemudian berbalik lalu pergi dari sana. Beberapa hari kemudian, Li Guak, Seo Kyo-cheon, dan Qi Jinfi sekarang sedang berpatroli mengelilingi area di sekitar benteng aliansi surga Giok. Namun, Qi Jinfi terus berteriak saat melihat kereta kuda dan para wanita yang sedang lewat. Hal ini membuat Seo Kyo-cheon malu. Seo Kyo-cheon kemudian menyuruh Qi Jinfi untuk berhenti berbicara. Qi Jinfi lalu berkata kepada Seo Kyo-cheon, "Kupikir, aku melakukan hal yang benar dengan bergabung ke aliansi surga Giok. Di tempatku yang sebelumnya, tidak ada pemandangan seperti ini." Seo Kyo-cheon pun hanya diam. Dirinya benar-benar merasa malu. Pasalnya, tingkah Qi Jinfi benar-benar seperti orang udik. Tiba-tiba saja, terdengar suara lonceng dari gerbang utama aliansi surga Giok.
Ekspresi wajah Li Guak dan Seokyo Cheon langsung berubah. Qi Jinfi kemudian bertanya, "Apa yang terjadi?" Seokyo Cheon kemudian menjelaskan, "Itu adalah suara panggilan darurat untuk prajurit aula luar." Mereka bertiga pun pergi ke gerbang utama aliansi surga Giok. Setelah sampai gerbang, Li Guak bertanya kepada Oh Gu Hong yang kebetulan sudah berada di sana. Oh Gu Hong kemudian menunjuk ke arah rombongan kereta kuda yang sedang menuju ke gerbang. Li Guak kemudian menggunakan seni 8 ular agar bisa melihatnya dengan lebih jelas. Beberapa kereta kuda itu terlihat seperti membawa barang. Tak hanya itu, kereta-kereta kuda tersebut juga melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi. Ma Eng Hicheon, yang berada di atas benteng tiba-tiba saja berteriak. Regu pasukan ke-1 sampai ke-5, bertugas menjaga gerbang utama. Regu pasukan ke-6 sampai ke-10, amankan jalur menuju pelataran utama. Regu pasukan ke-11 sampai ke-13, cegah orang-orang agar tidak pergi ke pelataran utama. Tidak ada yang boleh tahu mengenai hal ini. Semua anggota aula luar yang ada di sana menjadi tegang. Mereka semua menyadari jika ini adalah situasi yang sangat serius. Saat kereta-kereta kuda itu akan melewati gerbang utama, terlihat tangan yang sudah pucat dari atas kereta kuda. Oh Gu Hong yang melihat hal ini, menghela nafasnya lalu berkata di dalam hatinya. Jadi, semua kereta-kereta ini mengangkut mayat. Ma Eng Hicheon kemudian bertanya kepada orang-orang yang mengemudikan kereta-kereta kuda tersebut. Apa hanya kalian yang bertahan hidup? Si pria berbaju merah kemudian menjawab sambil menunduk. Ya, kami semua disergap oleh musuh. Setelah itu, Li Guak beserta rekan-rekannya kemudian menjalankan perintah Ma Eng Hicheon. Li Guak kemudian mengawal kereta-kereta tersebut ke pelataran utama, sambil mencegah agar orang lain tak melihatnya. Sesampainya di pelataran utama, Nam Il Geuk, yang merupakan pemimpin pelataran utama, terlihat menahan amarah setelah melihat kereta-kereta kuda tersebut. Nam Il Geuk kemudian bertanya kepada si pria berbaju merah. Siapa yang membunuh mereka? Si pria berbaju merah lalu menjawab sambil meneteskan air mata. Guan Il Hyeon dan kavaleri hantu lapis baja dari rombongan iblis surgawi. Li Guak, yang mendengar hal itu terkejut lalu menggertakkan giginya. Dirinya kembali mengingat Guan Il Hyeon yang sudah membuatnya lumpuh. Setelah mendengar jawaban dari si pria berbaju merah, Nam Il Geuk menghela nafasnya lalu berkata kepada bawahannya. Kita tak bisa membiarkan hal ini terus berlanjut. Beritahu pemimpin aliansi. Kita perlu mengadakan pertemuan eksekutif. Setelah itu, Nam Il Geuk pun pergi dari sana. Aula luar kemudian ditugaskan untuk mengurus mayat yang ada di atas kereta-kereta kuda tersebut. Sementara itu, hasil pertemuan eksekutif kemudian memutuskan, aliansi surga Giok akan berperang habis-habisan melawan rombongan iblis surgawi. 3 hari kemudian, Li Guak, Seokyo Cheon, dan Qi Jinfi akhirnya selesai menjalankan tugas. Mereka bertiga belum beristirahat dengan benar selama 3 hari terakhir ini. Alhasil, mereka bertiga mengalami kelelahan fisik dan juga mental. Qi Jinfi dan Seokyo Cheon kemudian mengajak Li Guak untuk minum-minum sambil beristirahat. Li Guak pun mengiyakan ajakan mereka. Selain mereka bertiga, ada juga 2 orang lainnya yang baru masuk menjadi anggota regu pasukan ke-13. Kedua orang itu adalah Go Cheon Guang dan Wu Il Yong. Qi Jinfi kemudian mengajak mereka berdua. Namun, mereka berdua tampak ragu-ragu karena situasi di aliansi surga Giok saat ini sedang kacau. Melihat hal ini, Li Guak pun menjelaskan kepada mereka berdua. Dirinya belum beristirahat dengan benar selama 3 hari. Dan akan baik-baik saja jika minum-minum saat ini. Namun, mereka berdua tetap merasa ragu. Seokyo Cheon kemudian membentak mereka berdua, lalu menjelaskan jika Li Guak lah yang memiliki otoritas di sini. Jadi, selama Li Guak mengatakan tidak masalah, maka itu tidak masalah. Kedua orang itu pun akhirnya ikut minum-minum. Mereka kemudian pergi menuju sebuah penginapan yang memiliki kedai minum. Saat memasuki penginapan, Li Guak melihat seorang wanita berambut putih sedang minum-minum seorang diri. Dirinya kemudian terdiam sejenak, lalu memandangi wanita tersebut. Li Guak merasakan jika yang dipancarkan wanita itu sungguh luar biasa. Melihat Li Guak yang sedang memandangi seorang wanita, Qi Jinfi pun menyenggolnya lalu berkata, "Kurasa Anda masih seorang laki-laki. Anda terus memandangi wanita itu. Padahal, sebelumnya Anda bilang jika Anda tidak tertarik dengan wanita."
Li Gua kemudian menjawab, bukan seperti itu. Setelah percakapan singkat tersebut, mereka pun duduk, lalu memesan minuman. Beberapa menit kemudian, tiba-tiba saja, pintu penginapan terbuka. Dua orang pria dan seorang wanita memasuki penginapan dengan kasar. Ketiga orang itu dijuluki tiga iblis mengamuk. Masing-masing dari mereka juga memiliki julukan, yaitu iblis pertama, iblis kedua, dan iblis ketiga. Hampir semua orang yang ada di dalam penginapan melihat ke arah mereka bertiga. Namun, tak ada yang berbicara sama sekali. Ketiga orang itu kemudian duduk, lalu memanggil pelayan penginapan ini. Seorang pelayan kemudian menghampiri meja mereka. Iblis ketiga yang memiliki badan besar, kemudian bertanya kepada pelayan tersebut, "Apa kau punya kamar kosong untuk kami?" Pelayan itu menjawab terbata-bata, mengindikasikan jika sudah tak ada kamar yang kosong. Melihat hal ini, iblis ketiga bertanya kembali, "Jadi, sudah tidak ada kamar untuk kami?" Pelayan itu kemudian menundukkan kepalanya lalu meminta maaf. Pasalnya, semua kamar yang ada di penginapan ini sudah penuh, akibat banyaknya orang yang berkunjung ke aliansi surga Giok. Iblis ketiga kemudian menonjok wajah pelayan itu. Seketika pelayan itu pun terpental. Orang-orang yang sedang minum-minum pun melihat ke arah iblis ketiga. Menyadari hal ini, iblis ketiga pun berkata kepada orang-orang yang melihatnya, "Apa yang sedang kalian lihat? Dasar sialan." Orang-orang itu pun langsung mengalihkan pandangannya. Kali ini, giliran iblis pertama yang berbicara kepada pelayan tersebut. "Kami bertiga dikenal sebagai tiga iblis mengamuk. Kami bertiga datang ke sini untuk membantu aliansi surga Giok. Namun, ini adalah perlakuan yang kami dapatkan. Apa menurutmu penginapan ini akan baik-baik saja jika sampai aliansi surga Giok mengetahui hal ini?" Mendengar hal itu, si pelayan hanya bisa terdiam. Dirinya tidak tahu apa yang mesti dirinya lakukan. Air mata juga mulai menetes dari matanya. Si pelayan kemudian bersujud dan meminta maaf kepada mereka bertiga. Sementara itu, orang-orang yang ada di penginapan mulai berbisik satu sama lain setelah mendengar jika mereka bertiga dijuluki sebagai tiga iblis mengamuk. Orang-orang yang ada di penginapan tahu mereka bertiga adalah seniman bela diri yang sangat kuat, tapi memiliki sifat yang buruk. Karena sekarang aliansi surga Giok sedang mengalami situasi darurat, aliansi sampai mengundang orang-orang seperti mereka bertiga. Sementara itu, Li Guak terlihat geram melihat kelakuan tiga orang tersebut. Menyadari ekspresi wajah Li Guak, Seok Yo Cheon, Go Cheon Wang, dan Wu Ilyong sama-sama memperingatkan Li Guak agar tidak ikut campur dan berpura-pura tidak melihat hal ini. Namun, Li Guak tak bisa menerima hal ini. Kejadian ini mengingatkan dirinya saat dipukuli oleh Guan Il Hyeon. Li Guak kemudian beranjak dari tempat duduknya, lalu menghampiri meja ketiga orang tersebut. Li Guak kemudian berkata kepada mereka bertiga agar berhenti menindas pelayan tersebut. Ketiga orang itu merasa terganggu dengan kedatangan Li Guak. Iblis pertama kemudian bertanya mengenai identitas Li Guak. Li Guak pun menjawab jika dirinya adalah salah satu ketua regu pasukan dari aula luar. Mendengar hal itu, ketiga orang tersebut langsung memandang rendah Li Guak. Iblis pertama kemudian berbicara lagi. Beraninya seorang pemimpin regu pasukan dari aula luar ikut campur. Kau hanyalah pemimpin terendah di aliansi surga Giok. Orang yang mengundang kami ke sini adalah pemimpin pelataran luar, yaitu Go Geum-ho. Dan dia adalah atasanmu. Aku jadi penasaran, siapa yang lebih penting di mata pemimpin pelataran luar? Apa pemimpin regu pasukan sepertimu, atau kami? Ketiga orang itu kemudian bersiap-siap untuk menghajar Li Guak. Di sisi lain, Li Guak merasa bingung. Dirinya sebenarnya tidak takut terhadap mereka bertiga. Yang membuat dirinya bingung adalah, apakah dirinya tidak punya pilihan lain, selain bertarung melawan mereka bertiga. Di tempat ini ada banyak orang. Li Guak tak ingin kekuatannya diketahui oleh orang lain. Tiba-tiba saja, seorang wanita berambut putih berkata, "Kalian semua, tolong hentikan." Iblis kedua kemudian menjawab sambil menghampiri wanita berambut putih tersebut. "Apa kau sudah gila? Apa yang kau katakan? Hei lacur, apa kau berharap untuk mati?" Tiba-tiba saja, anting yang dikenakan oleh iblis kedua pecah menjadi dua.
Pelakunya tak lain adalah wanita berambut putih tersebut. Mereka bertiga terkejut melihat hal ini. Iblis kedua kemudian bertanya kepada wanita berambut putih tersebut. "Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau ikut campur?" Wanita berambut putih itu menjawab, "Identitasku tidak penting. Tindakan kalian menyebabkan orang lain kesulitan." Setelah mendengar jawaban wanita berambut putih tersebut, iblis pertama kemudian berbicara dengan nada yang sopan. "Bolehkah kita bertukar nama? Aku akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Namaku Go Shan Cheong. Aku adalah pemimpin dari 3 iblis mengamuk. Kuharap kita semua melupakan kejadian yang tidak menyenangkan ini." Tepat setelah iblis pertama selesai berbicara, iblis kedua dan iblis ketiga langsung menyerang wanita berambut putih tersebut. Namun, hal yang di luar dugaan terjadi. Iblis pertama, iblis kedua, dan iblis ketiga tiba-tiba saja terpental. Mereka bertiga kemudian mendarat di lantai penginapan dengan cukup keras. Semua orang yang ada di penginapan terkejut. Pasalnya, mereka tak bisa melihat pergerakan wanita berambut putih tersebut. Li Guak, yang bisa melihat pergerakan wanita berambut putih itu, semakin merasa penasaran. Dirinya kemudian bertanya-tanya dalam hatinya. Siapa sebenarnya wanita itu? Gerakannya sangat cepat. Bahkan, orang lain tak bisa melihatnya. Ditambah, wanita itu menyerang mereka bertiga dengan tangan kosong. Ketiga orang yang dijuluki 3 iblis mengamuk itu pun bangkit kembali. Iblis pertama kemudian berkata kepada perempuan berambut putih tersebut, "Kami tidak akan melupakan kejadian ini. Jika kau tidak takut, maka ungkapkan identitasmu sekarang." Wanita berambut putih menjawab dengan tenang, "Namaku Mok Seon Wol." Setelah mendengar jawaban wanita berambut putih, iblis pertama terlihat sangat terkejut. Iblis pertama lalu bertanya dengan ekspresi wajah gugup, "Apakah Anda Mok Seon Wol dari Lembah Surga Naga?" Wanita berambut putih itu mengangguk. Iblis pertama semakin terkejut. Pasalnya, Mok Seon Wol adalah anak dari pemimpin Lembah Surga Naga. Yang berarti, wanita itu memiliki kedudukan dan status yang sangat tinggi. Iblis pertama merasa kalau dirinya bisa mati jika terus mencari masalah dengan wanita tersebut. Iblis pertama kemudian bertanya dengan nada bicara yang sopan, "Kenapa orang seperti Anda ada di sini?" Mok Seon Wol menjawab, "Apakah aku perlu menjelaskan kepada kalian mengapa aku ada di sini?" Iblis pertama pun tak bertanya lebih jauh. 3 orang yang dijuluki 3 iblis mengamuk itu kemudian meminta maaf kepada Mok Seon Wol. Lalu berjanji akan pergi dari aliansi surga giok. Setelah itu, mereka bertiga pun pergi dari penginapan ini. Setelah ketiga orang itu pergi, orang-orang yang berada di penginapan terus melihat Mok Seon Wol. Mereka semua terkejut melihat kekuatan salah satu penerus dari 10 sekte besar. Mok Seon Wol kemudian berbicara pada Li Guak, "Anda memiliki rasa keadilan yang tinggi. Tapi, jangan terlalu ceroboh. Mereka bertiga bukan orang yang bisa Anda hadapi." Li Guak kemudian menjawab, "Meski begitu, saya tidak bisa mengabaikan apa yang telah mereka lakukan." Mok Seon Wol lalu membalas, "Jika Anda mati, itu hanya akan menjadi kematian yang sia-sia. Tidak ada orang yang akan memperdulikannya. Anda harus memprioritaskan keselamatan Anda lebih dulu." Li Guak kemudian menjawab dengan sopan, "Saya tidak akan melupakan saran dari Anda." Mok Seon Wol lalu berbicara dalam hatinya, "Pria ini hanyalah pemimpin regu pasukan dari aula luar. Tapi, dia sama sekali tidak terintimidasi olehku. Bahkan, setelah dia mengetahui siapa aku. Sangat menarik." Mok Seon Wol kemudian meminta bantuan Li Guak untuk mengantarnya ke gerbang utama aliansi. Hal ini karena penjagaan yang diperketat di gerbang utama aliansi. Li Guak kemudian mengiyakan permintaan Mok Seon Wol. Tepat sebelum pergi, Li Guak melemparkan uang ke arah Seo Kyo Cheon dan Qi Jinfi. Dirinya kemudian berkata kepada mereka berdua, "Gunakan uang itu untuk membeli minuman sebanyak yang kalian mau. Aku akan pergi dulu." Setelah Li Guak meninggalkan penginapan, Qi Jinfi tertawa, lalu berkata kepada Seo Kyo Cheon, "Bagaimanapun, mari kita minum-minum sampai besok." Seo Kyo Cheon membalas, "Itu benar. Kesempatan seperti ini tak akan datang 2 kali."
Gou Cheonwang dan Wu Ilyong terlihat kaget melihat mereka berdua. Pasalnya, mereka berdua terlihat sangat cepat melupakan kejadian menegangkan yang barusan terjadi. Di sisi lain, Li Guak terus berjalan mengantar Mok Seonwol menuju gerbang utama. Mok Seonwol yang ada di belakang, terus memperhatikan cara berjalan Li Guak. Dirinya kemudian menyimpulkan, jika langkah Li Guak cukup konsisten, dan, sepertinya Li Guak bisa merespon situasi tak terduga dengan cepat. Meskipun begitu, Mok Seonwol tetap merasa khawatir. Dirinya kemudian bertanya-tanya dalam hatinya. Apakah dia cukup kuat untuk melindungi dirinya sendiri? Setelah berjalan selama beberapa menit, akhirnya, mereka berdua pun sampai di depan gerbang utama. Chom Woo-tak, salah satu rekan Li Guak yang sedang menjaga gerbang, merasa heran dengan kedatangan Li Guak. Chom Woo-tak kemudian bertanya, "Kenapa kau ke sini? Bukankah tugas yang diberikan ke pasukanmu sudah selesai?" Li Guak kemudian menjawab, "Aku sedang mengantar tamu. Nona muda dari lembah surga naga ingin masuk ke dalam." Chom Woo-tak, yang terlihat tidak percaya, kemudian berkata, "Tunggu, aku tidak percaya. Kenapa tamu sepenting itu datang bersamamu?" Chom Woo-tak terdiam sejenak, lalu berbicara kepada Mok Seonwol. "Apakah Anda bisa membuktikan identitas Anda? Jika tidak, Anda bisa kembali besok pagi." Mok Seonwol kemudian menjawab sambil mengeluarkan sebuah plat emas berpola naga. "Apakah ini cukup?" Chom Woo-tak terkejut melihat plat tersebut. Dirinya kemudian memberi hormat kepada Mok Seonwol. Chom Woo-tak juga berkata jika dirinya akan memberitahu pelataran dalam mengenai kedatangan Mok Seonwol. Karena tak ingin membuat keributan, Mok Seonwol menolak hal tersebut. Mok Seonwol kemudian menyuruh Chom Woo-tak untuk memberitahu Dan Leon saja. Bawahan Chom Woo-tak kemudian pergi ke kediaman Dan Leon. Setelah percakapan singkat tersebut, Li Guak dan Mok Seonwol pergi ke kediaman Dan Leon. Saat berjalan, Mok Seonwol bertanya pada Li Guak, "Sudah berapa lama Anda tinggal di aliansi surga Giok?" Li Guak menjawab singkat, 10 tahun. Mok Seonwol kemudian berkata, "Saya rasa, Anda sudah tahu banyak hal mengenai aliansi surga Giok." Li Guak kemudian menjawab, "Seseorang seperti saya yang berasal dari aula luar, tidak tahu banyak mengenai aliansi surga Giok." Percakapan di antara mereka berdua pun berhenti. Keheningan pun terjadi. Meskipun begitu, mereka berdua terus berjalan menuju kediaman Dan Leon. Setelah sampai di depan kediaman Dan Leon, salah satu penjaga yang ada di sana berkata kepada Li Guak, "Hei, remahan dari aula luar. Kembalilah, ini bukan tempat yang bisa dimasuki oleh orang sepertimu." Li Guak kemudian menjawab dengan tenang, "Saya tidak mencoba memasuki tempat ini. Saya hanya mengantarkan tamu." Penjaga yang lain kemudian berkata, "Bajingan dari aula luar ini sudah gila. Apakah kamu tahu, hanya ada sedikit orang di Jianghu yang bisa masuk ke tempat ini. Aku tidak tahu siapa tamu yang kau bawa. Sekarang, kembalilah ke aula luar dan datang lagi ke sini besok pagi." Tepat setelah penjaga itu berbicara, Dan Leon pun muncul. Dan Leon kemudian berkata kepada penjaga tersebut, "Hati-hati dengan perkataanmu. Jika pemimpin aliansi mengetahui hal ini, kepalamu bisa melayang." Penjaga itu kemudian meminta maaf kepada Dan Leon. Dan Leon kemudian menyapa Mok Seonwol sambil tersenyum. Mok Seonwol juga menjawab sambil tersenyum. Mereka berdua kemudian saling memuji layaknya seorang sahabat. Li Guak yang melihat Dan Leon tersenyum, merasa sedikit tidak percaya. Pasalnya, Dan Leon terkenal karena sifatnya yang dingin. Menyadari jika tugasnya sudah selesai, Li Guak pun pamit kepada Mok Seonwol. Mok Seonwol mengucapkan terima kasih karena Li Guak sudah mengantarnya. Li Guak pun berbalik lalu pergi dari sana. Di saat Li Guak berjalan pergi, Dan Leon terus menatapnya. Melihat hal ini, Mok Seonwol pun bertanya kepada Dan Leon, "Apa kau kenal dia? Kamu menatapnya seolah ingin melubangi tubuhnya. Apa kau suka padanya?" Dan Leon kemudian menjawab, "Tidak, bukan seperti itu. Hanya saja dia terlihat sedikit aneh." Faktanya, Dan Leon memang menganggap jika Li Guak adalah orang yang aneh.
Untuk seorang anggota aula luar, Li Guak terlalu tenang, dan sama sekali tak terintimidasi olehnya. Setelah meninggalkan kediaman dan Leon, Li Guak pun memutuskan untuk pulang ke rumahnya, dan tak akan kembali ke penginapan. Saat berjalan, Li Guak merasa jika ada yang sedang mengawasinya. Dirinya kemudian berkata, "Jangan bermain-main denganku. Keluarlah." 3 orang kemudian muncul dari balik pohon. Mereka bertiga adalah 3 iblis mengamuk. Li Guak kemudian bertanya kepada mereka bertiga, "Ada masalah apa?" Iblis ketiga kemudian menjawab, "Mari kita hentikan omong kosong ini. Kami, 3 iblis mengamuk perlu melampiaskan kemarahan. Kali ini, giliran iblis kedua yang berbicara. Jangan khawatir. Kami tidak akan membunuhmu. Kami hanya akan mematahkan 1 tangan dan 1 kakimu." Setelah mendengar ancaman dari mereka, Li Guak pun berkata, "Nona Moxeonwall yang menghajar kalian bertiga. Namun, kalian ingin melampiaskannya padaku. Betapa menyedihkannya." Setelah mendengar ucapan Li Guak, iblis pertama yang emosi pun langsung menyerang. Namun, dengan cepat Li Guak meninju perutnya. Iblis pertama pun terpental. Melihat hal ini, iblis ketiga langsung menyerang. Li Guak dengan sigap langsung menggunakan seni tusukan tak terlihat. Tali yang keluar dari lengannya, kemudian menjerat tangan iblis ketiga. Iblis ketiga berusaha keras untuk melepaskannya. Namun, jeratan tali tersebut sangat kuat. Li Guak kemudian menarik tali tersebut. Tubuh iblis ketiga pun terlempar ke udara. Iblis pertama dan iblis kedua terkejut melihat hal ini. Li Guak tak menyia-nyiakan kesempatan ini. Dirinya langsung menyerang ke arah iblis pertama dan iblis kedua. Iblis pertama menyadari hal ini. Namun, Li Guak bergerak sangat cepat. Tepat sebelum iblis pertama bergerak, Li Guak menghajar wajah iblis pertama dengan gagang pedang miliknya. Iblis pertama kemudian mencoba membalas. Namun, Li Guak dengan cepat menendang perutnya. Iblis pertama kemudian terpental sambil batuk mengeluarkan darah. Li Guak kembali tak menyia-nyiakan kesempatan ini. Dirinya kemudian menghajar wajah iblis pertama. Iblis pertama kemudian tersungkur. Melihat hal ini, iblis kedua pun menyerang. Li Guak kembali menggunakan seni tusukan tak terlihat. Tali yang ada di lengannya kini menjerat kaki iblis kedua. Li Guak kemudian menariknya. Iblis kedua langsung tersungkur. Iblis ketiga yang sudah berdiri terkejut melihat kekuatan Li Guak. Pasalnya, Li Guak bisa mengalahkan dirinya dan kedua rekannya dengan cepat. Iblis ketiga kemudian berteriak, "Siapa kau? Siapa kau sebenarnya?" Namun, alih-alih menjawab, Li Guak kembali menyerang iblis ketiga dengan seni tusukan tak terlihat. Bola besi yang ada di ujung tali terus menghantam tubuh iblis ketiga. Iblis ketiga yang memiliki ukuran tubuh yang besar, tak kuat menahan serangan bertubi-tubi dari Li Guak. Iblis ketiga pun roboh. Melihat ketiga musuhnya sudah tak berdaya, Li Guak pun kembali memasukkan tali itu ke dalam bajunya. Iblis ketiga kemudian berkata sambil gemetar, "Kau bukan prajurit aula luar. Tidak mungkin seniman bela diri hebat sepertimu merupakan prajurit aula luar. Kau pasti seniman bela diri hebat yang dirahasiakan oleh aliansi surga Giok." Setelah mendengar ucapan iblis ketiga, iblis pertama dan iblis kedua merasa terkejut. Pasalnya, ucapan iblis ketiga masuk akal. Mereka berdua kemudian berpikir, wajar bagi aliansi surga Giok menempatkan seorang seniman bela diri hebat untuk menyamar sebagai prajurit berpangkat rendah. Tidak heran jika Li Guak sebelumnya berani menantang mereka saat di penginapan. Sementara itu, Li Guak merasa bingung. Dirinya tidak tahu harus berbicara apa. Iblis pertama lalu berbicara kepada Li Guak, "Tolong biarkan kami pergi. Kami tak akan mendekati aliansi surga Giok lagi." Li Guak kemudian bertanya, "Bisakah aku mempercayai kata-katamu?" Iblis pertama menjawab, "Iya. Kami juga tak akan memberitahu siapapun mengenai kekuatanmu." Li Guak kemudian memperbolehkan ketiga orang itu pergi. Namun, pada saat mereka bertiga berjalan pergi, 3 buah pisau tiba-tiba saja melesat dari belakang Li Guak. Ketiga pisau itu menancap di leher 3 iblis mengamuk. Mereka bertiga pun mati.
Seorang pria kemudian berbicara dari arah belakang. Mendapatkan pengakuan di Jianghu adalah suatu keharusan. Tapi, kau perlu mempertimbangkan lawanmu. Li Guak jelas tahu pemilik suara tersebut. Itu adalah suara Nam Wugiong. Nam Wugiong kemudian berbicara lagi. Orang-orang itu tidak akan pernah menepati kata-katanya sendiri. Li Guak kemudian bertanya kepada Nam Wugiong. Kenapa kau ada di sini? Nam Wugiong lalu menjawab. Daerah kumuh adalah wilayahku. Aku tahu semua yang terjadi di sini.